Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nidia dalam pembelajaran IPA Fisika. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari apa yang dimaksud dengan energi, apa sajakah bentuk-bentuk energi, dan apa saja perubahan bentuk energi yang terjadi pada benda yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan melanjutkan materi energi, tetapi yang akan kita bahas adalah energi potensial dan energi kinetik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yakni yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian energi potensial, siswa dapat mengetahui pengertian energi kinetik. Yang ketiga, siswa dapat menentukan besarnya energi potensial maupun energi kinetik pada suatu benda. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis peristiwa perubahan energi potensial dan energi kinetik yang dialami suatu benda. Setelah sebelumnya kalian telah mempelajari pengertian dari energi, kemudian bentuk-bentuk energi, maka kalian telah mengetahui bahwa bentuk-bentuk energi diantaranya ada energi kimia, energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, dan ada bentuk energi yang dinamakan energi potensial dan energi kinetik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan energi potensial? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena letak atau kedudukannya. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki sebuah benda yang sedang diam pada keadaan atau pada posisi tertentu. Di dalam fisika, energi potensial terbagi menjadi beberapa bentuk. Di antaranya ada energi potensial gravitasi, energi potensial listrik, dan energi potensial pegas. Tapi di dalam materi kelas 7 ini kita akan mempelajari energi potensial gravitasi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan beberapa contoh posisi atau keadaan benda yang memiliki atau mengalami energi potensial gravitasi. Untuk contoh yang pertama, di situ ada sebuah gambar seseorang yang sedang berada di atas lintasan skateboard. Nah, orang tersebut dan skateboard tersebut dalam kondisi atau dalam keadaan diam. Maka, orang dan skateboard tersebut memiliki energi potensial. Berbeda halnya ketika orang tersebut meluncur menggunakan skateboard, maka orang tersebut akan bergerak. Nah, ketika dia bergerak, maka dia sudah tidak memiliki energi potensial. Jadi, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki sebuah benda dalam keadaan diam pada posisi atau letak tertentu. Nah, biasanya di sini karena energi potensial gravitasi, maka dia dipengaruhi oleh ketinggian posisi atau benda tersebut. Semakin tinggi, maka energi potensial akan semakin besar. Untuk contoh yang kedua adalah sebuah bola yang sedang berada di atas bukit. Nah, bola tersebut sedang ditahan nih oleh seseorang. Maka bola tersebut tidak akan meluncur kan? Dia dalam keadaan diam. Pada saat bola tersebut dalam keadaan diam, maka bola tersebut memiliki energi potensial yang tersimpan di dalamnya. Berbeda halnya ketika bola tersebut dilepaskan, maka dia akan meluncur ke bawah dan bergerak. Semakin ke bawah, maka energi potensial akan semakin berkurang dan berubah menjadi energi yang lain. Untuk contoh yang ketiga, di situ seperti yang kalian bisa lihat ada gambar sebuah roller coaster yang sedang berhenti di puncak relnya. Nah, ketika dia berada di puncak dan terhenti di atasnya, maka roller coaster tersebut memiliki energi potensial. Namun ketika roller coaster tersebut meluncur ke bawah, maka energi potensialnya akan berubah menjadi energi yang lain. Jadi, energi potensial yang dimiliki roller coaster ini hanya pada saat dia terhenti atau diam di atas puncaknya. Kita dapat menentukan atau mengetahui besarnya energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda. Adapun persamaan untuk mencari besarnya energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP merupakan besarnya energi potensial dengan satuan Joule atau J besar, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H merupakan
posisi benda dengan satuan meter. H itu merupakan simbol dari height ya, atau dalam bahasa Inggrisnya ketinggian. Agar kalian dapat lebih mudah memahaminya, maka Ibu akan memberikan contoh soal mencari besarnya energi potensial. Di mana soalnya berbunyi, sebuah bola basket mempunyai massa 3 kg yang diletakkan di atas lemari setinggi 2 meter. Jika diketahui besarnya percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah besarnya energi potensial yang dimiliki bola basket tersebut? Nah, dari soal ini kita mendapatkan informasi di antaranya, yang pertama, massa bola tersebut adalah 3 kg. Maka kita tulis diketahui massa atau M sama dengan 3 kg. Kemudian dari soal kita mengetahui bahwa tinggi lemari adalah 2 meter. Maka kita tulis tinggi lemari atau H sama dengan 2 meter. Kemudian yang kita ketahui dari soal adalah percepatan gravitasi. Maka kita tulis percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jika semua informasinya sudah kita tulis di bagian diketahui, kemudian kita tulis di bagian ditanyakan. Apakah yang ditanyakan dari soal ini? Ternyata yang ditanyakan adalah besarnya energi potensial. Maka kita tulis ditanyakan sama dengan energi potensial bola atau EP. Bagaimanakah cara mencari jawabannya? Kita ingat kembali bahwasanya persamaan untuk mencari besar energi potensial adalah EP atau energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali H, yaitu tinggi. Maka tinggal kita masukkan M atau massa benda 3 kg dikali percepatan gravitasi nilainya 10 dikali tinggi lemari tersebut 2 meter. Jadi kita tuliskan 3 dikali 10 dikali 2, maka hasilnya adalah 60 Joule. Jadi besarnya energi potensial yang dimiliki oleh bola basket tersebut di atas lemari adalah sebesar 60 Joule. Setelah kalian mempelajari mengenai energi potensial, maka yang selanjutnya ada yang dinamakan energi kinetik. Berbeda dengan energi potensial, apa sih yang dimaksud dengan energi kinetik? Langsung saja kita bahas bersama ya. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda yang bergerak dan cenderung memiliki kecepatan. Semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik, sedangkan benda yang diam karena tidak memiliki kecepatan maka tidak memiliki energi kinetik. Lalu contohnya apa saja sih benda yang memiliki energi kinetik? Pokoknya kalian harus ingat bahwasanya yang memiliki energi kinetik adalah benda yang bergerak dan memiliki kecepatan. Misalnya orang berlari, sepeda motor berjalan dengan kecepatan tertentu, atau kendaraan yang lain. Nah, setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu pasti memiliki energi kinetik. Kalau misalnya bendanya diam, berarti dia tidak memiliki kecepatan kan? Maka dia tidak memiliki energi kinetik. Seperti yang telah Ibu jelaskan, bahwasanya perbedaan energi potensial dan energi kinetik adalah energi potensial yaitu energi yang dimiliki benda yang diam pada posisi atau keadaan tertentu. Sedangkan untuk energi kinetik yaitu energi yang dimiliki benda yang bergerak dan memiliki kecepatan tertentu. Apakah suatu benda dapat mengalami energi potensial dan energi kinetik? Tentu saja ya, seperti yang kalian bisa lihat di gambar, di sebelah kiri ada sebuah bola yang sedang diam, ditahan di atas
bukit. Nah, bola ini dalam keadaan diam dan tidak sedang bergerak kan? Maka pada saat inilah bola tersebut mengalami energi potensial atau memiliki energi potensial. Sedangkan untuk gambar di sebelahnya, ketika bola tersebut didorong, maka bola tersebut akan bergerak meluncur ke bawah. Pada saat bergerak, bola tersebut akan memiliki kecepatan. Ketika bola tersebut bergerak dan memiliki kecepatan, maka otomatis bola tersebut mengalami atau memiliki energi kinetik. Nah, di sini terjadi perubahan energi, yaitu dari energi potensial pada saat bola tersebut diam, berubah menjadi energi kinetik pada saat bola tersebut meluncur ke bawah. Nah, jadi satu benda ini bisa mengalami energi potensial maupun energi kinetik. Pada saat dia diam, maka dia memiliki energi potensial. Tapi ketika dia mulai bergerak dan memiliki kecepatan, maka dia akan memiliki energi kinetik. Disitulah terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetik. Untuk contoh gambar yang kedua, ini merupakan contoh energi potensial pegas yang berubah menjadi energi kinetik pegas. Nah, sebelah kiri ada seseorang yang sedang menarik anak panah pada sebuah busur. Nah, ketika anak panah tersebut diregangkan atau ditarik, maka anak panah tersebut akan memiliki energi potensial. Ketika anak panah tersebut dilepaskan, maka anak panah tersebut akan bergerak dan memiliki kecepatan. Otomatis, anak panah tersebut akan memiliki atau mengalami energi kinetik. Sama halnya dengan energi potensial, besarnya energi kinetik juga dapat kita cari menggunakan persamaan. Adapun persamaan untuk mencari besarnya energi kinetik adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana EK merupakan besarnya energi kinetik dengan satuan Joule, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan V merupakan kecepatan benda yang bergerak dengan satuan meter per sekon kuadrat. Berdasarkan persamaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya besarnya energi kinetik dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatan yang dialami benda tersebut saat bergerak. Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diketahui bahwa jika benda bergerak semakin cepat, energi kinetik benda akan semakin besar juga. Demikian juga jika massa benda semakin besar, maka energi kinetiknya akan semakin besar juga. Jadi energi kinetik itu dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatan benda yang bergerak. Agar lebih jelasnya, Ibu juga akan memberikan kalian contoh soal mencari besarnya energi kinetik, di mana soalnya berbunyi, sebuah sepeda yang masanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukanlah besar energi kinetik pada sepeda tersebut. Nah, dari soal ini kita mengetahui atau mendapatkan informasi bahwasanya massa sepeda sebesar 40 kg. Maka kita tulis diketahui massa atau M sama dengan 40 kg. Kemudian dari soal kita mengetahui bahwasanya kecepatan sepeda tersebut adalah 5 meter per sekon. Maka kita tulis kecepatan sepeda atau V sama dengan 5 meter per sekon. Nah, lalu apakah yang ditanyakan dari soal ini? Yang ditanyakan adalah besarnya energi kinetik pada sepeda tersebut. Bagaimana cara menjawabnya atau mencari jawabannya? Kita ingat kembali bahwasanya persamaan untuk mencari besarnya energi kinetik adalah EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat, di mana M-nya adalah sebesar 40 kg, maka kita tulis setengah dikali 40, kemudian kita masukkan nilai V-nya. Nilai V-nya atau kecepatan sepedanya sebesar 5 meter per sekon, maka kita tulis 5 kuadrat, 5 pangkat 2. Nah, kita sederhanakan, setengah dikali 40 hasilnya adalah 20. Kemudian 5 kuadrat berarti 5 dikali 5. Hasilnya adalah 25. Nah, tinggal kita kalikan 20 dikali 25, hasilnya adalah 500 Joule. Nah, Joule ini jangan lupa ya, satuan untuk energi. Jadi, besarnya energi kinetik yang dialami sepeda tersebut sebesar 500
Joule. Untuk mengetahui apakah salah satu dari tujuan pembelajaran hari ini tercapai atau tidak, yaitu kalian dapat menentukan besarnya energi potensial dan energi kinetik yang dialami suatu benda. Maka Ibu akan memberikan kalian 2 latihan soal mengenai energi potensial dan energi kinetik. Silakan soalnya dibaca dengan baik, kemudian kalian kerjakan di buku catatan masing-masing. Jangan lupa ditulis soalnya, kemudian ditulis diketahui, ditanya, dan jawaban. Apabila ada yang masih bingung dan kurang jelas mengenai soalnya, boleh kalian tanyakan melalui WhatsApp. Cukup sekian penjelasan mengenai energi potensial dan energi kinetik pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan yang telah Ibu berikan dengan baik dan semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran fisika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.